Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan meskipun belajarnya di rumah aja ya. Ibu ingatkan untuk pembelajaran ini untuk tetap absen terlebih dahulu di web e-learning. Dan sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat pada penggolongan darah sistem ABO. Nah, kali ini pada subbab yang terakhir pada pewarisan sifat, kita akan membahas terkait penyakit genetis. Bu, apa sih penyakit genetis? Dan nanti akan kita bahas gambar-gambar yang ada di depan ini ya. Sebelum mulai ke materi, Ibu akan memperkenalkan salah satu keluarga yang berada di Desa Ciburui, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana keluarga tersebut mengidap kasus albino ya. Jadi terdapat penderita albinonya. Di sini ada kepala keluarganya Bapak Nana Suryana beserta Ibu Siti Rohmah menghasilkan keturunan yang albino. Begitupun di sini juga ada gambarnya ya, anak-anak bisa dilihat. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus penyakit genetis yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ke pembelajarannya. Bu, apa sih yang dimaksud dengan penyakit genetis itu? Penyakit genetis adalah suatu keadaan di mana terjadinya perubahan atau berubahnya susunan komponen sifat gen sehingga menimbulkan suatu penyakit. Jadi penyakit genetis juga banyak sekali macam-macamnya ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kromosom tubuh manusia ada berapa? Ya, benar sekali, ada 23 pasang kromosom yang terbagi menjadi 2, yaitu ada kromosom autosom dan ada juga kromosom gonosom. Jadi 23 pasang kromosom itu terbagi menjadi 2, ada autosom, ada gonosom. 22 pasangnya termasuk ke dalam kromosom autosom dan sepasangnya lagi termasuk ke dalam kromosom gonosom. Bu, maksudnya apa sih autosom itu? Autosom itu adalah kromosom tubuh yang tidak terpaut dengan seks, sedangkan gonosom adalah kromosom seksnya. Masih ingat kan materi tersebut? Baik, kita lanjut ke jenis-jenis dari penyakit genetis pada kromosom autosom. Pada kromosom autosom ini ada beberapa jenis penyakit. Yang pertama, tadi kita sudah bahas, albino. Sederhananya albino ini seperti orang bule. Kalian tahu orang bule? Ya, warna kulitnya putih. Tetapi ingat, tidak semua orang bule itu albino. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengidap penyakit albino ini. Jadi sebenarnya apa sih Bu penyakit albino ini? Albino adalah suatu penyakit di mana dia tidak memiliki pigmentasi warna, sehingga ketika orang pada normal umumnya itu memiliki pigmentasi warna, umumnya orang Indonesia itu kan berwarna sawo matang, contohnya kulitnya. Nah, kalau yang ini jadi pigmentasi kulitnya berwarna putih seperti itu ya. Kemudian selain albino ada juga ini ada brachydactyly. Bu, brachydactyly itu yang seperti apa? Dari gambar kita bisa lihat jari-jarinya itu atau ya jari-jarinya itu lebih pendek daripada jari-jari tangan yang
dia jarinya lebih dari 5. Itulah namanya kelainan genetisnya, terletak di situ. Jadi yang biasanya tangan normal itu ada 5, jumlahnya ada 5, kalau yang ini bisa lebih dari 5. Jadi disebut juga dengan polidaktili atau jarinya itu lebih banyak daripada manusia normal yang lainnya. Selain itu juga ada anodontia. Anodontia itu kita bisa sederhanakan seperti gigi ompong. Mungkin kalian pernah mengalami gigi ompong ya. Tapi di sini pada anodontia ini kelainan genetisnya, jadi tidak terbentuknya gigi pada saat pertumbuhan. Jadi gigi itu tidak terbentuk secara normal seperti itu. Selain itu juga di sini ibu punya animasi seseorang yang sepertinya memiliki gangguan mental. Nah, ternyata nih gangguan mental juga merupakan salah satu kelainan atau penyakit genetis yang mungkin bisa dicirikan dengan berpikirnya yang lambat atau mungkin kurang komunikatifnya dengan orang lain. Jadi mungkin teman-teman dan anak-anak semuanya bisa paham dari ciri-ciri gangguan mental ini ya. Nah, ini sudah ibu jelaskan terkait penyakit genetis pada kromosom autosom. Sekarang kita berlanjut di penyakit genetis kromosom gonosom atau kromosom seks. Nah, di sini punya 2 contoh. Yang tadi ada banyak contohnya, sekarang ibu punya 2. Yang pertama itu ada hemofili dan yang kedua ada buta warna. Bu, hemofili itu yang seperti apa? Dari gambar kita bisa lihat ya, anak-anak. Dari gambar di sini, seseorang yang mengidap hemofili ini, ketika dia tangannya terluka, darah akan sukar untuk membeku. Darahnya tidak akan berhenti keluar. Loh Bu, kenapa bisa seperti itu? Karena pengidap hemofili ini dia kekurangan protein untuk proses pembekuan darahnya. Masih ingat tidak materi yang membahas tentang proses pembekuan darah? Ayo jangan lupa ya materi tersebut. Nah, jadi hemofili ini penderitanya kekurangan protein pembekuan darah sehingga darah akan sukar untuk membeku. Kemudian di sini ada buta warna. Buku itu ada lingkaran-lingkaran. Nah, ini adalah salah satu alat untuk mengetes apakah seseorang buta warna atau tidak. Untuk seseorang yang mengidap buta warna, mungkin angka-angka yang ada di sini, yang ada dalam lingkaran ini tidak akan kelihatan. Karena seorang pengidap buta warna itu akan sulit membedakan warna. Contohnya warna hijau dan kuning. Itu akan sulit membedakannya. Kalau di sini kan kalau yang tidak mengidap ya, tidak mengidap buta warna, pasti bisa melihat angka-angka yang terdapat pada lingkaran ini. Contohnya, ibu lihat di sini ada angka 7, ada angka 8, 9, 12, 14, dan 15. Nah, mungkin seseorang yang mengidap buta warna tidak akan mampu membaca angka-angka yang ada di lingkaran tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas persilangan terkait dengan penyakit genetis ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan berikut ini ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas persilangan terkait dengan penyakit genetis. Tetapi sebelumnya kita juga harus mengetahui gamet-gamet terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Ibu contohkan ya. Untuk penyakit albino, kita cukup simbolkan saja dengan huruf depannya, yaitu albino, berarti A ya. Untuk penyakit albino, kita simbolkan dengan huruf A. Kita tulis dulu di sini albino. Kita simbolkan dengan huruf A. Ya. Kromosom untuk laki-laki yang normal, kromosom laki-laki XY ya. Ini keterangannya laki-laki normal. Setelah itu
sebagai penanda bahwa laki-laki tersebut penderita albino. Kemudian Y, XAY, berarti laki-laki penderita albino. Nah, kemudian yang perempuannya bagaimana, Bu? Perempuan itu kan XX, berarti perempuan normal. Setelah itu, untuk yang perempuan penderita albino seperti apa, Bu? Berarti X A X A. Ini untuk perempuan penderita albino. Nah, untuk perempuan ada satu lagi nih, yaitu perempuan carrier atau pembawa sifat. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu carrier itu seperti apa. Jadi carrier itu adalah gen pembawa penyakitnya. Secara fisik memang tidak terlihat. Namun dalam tubuhnya terdapat gen yang membawa penyakit-penyakit tersebut. Seperti itu ya. Jadi gen atau kromosom untuk yang perempuan carrier albino adalah XX. Jadi A-nya cukup satu saja di sini. Beda untuk yang penderitanya XA ya. Bisa dipahami? Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi membahas tentang kromosom pada persilangan penyakit genetis ini ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan penyakit albino. Sekarang kita bahas terkait dengan penyakit buta warna. Buta warna kita simbolkan cukup dengan B saja ya. Buta warna kita simbolkan dengan B agar memudahkan saat persilangan, membedakan antara penyakit satu dengan penyakit yang lainnya. Bu, simbolnya seperti apa untuk laki-laki? Laki-laki normal pasti udah tahu ya. Laki-laki normal itu berarti X, Y. Untuk laki-laki penderita buta warna berarti apa? X. Simbolnya kita masukkan di atasnya B, Y. Ini merupakan simbol untuk laki-laki penderita buta warna. Kemudian perempuan normal. Perempuan normal XX seperti biasa ya. Dan perempuan penderita buta warna. Perempuan penderita buta warna seperti apa, Bu? Berarti X kita tulis simbolnya buta warna B. Kita tulis lagi X B. Jadi ada dua B-nya, di tengah dan di akhir. Itu untuk penderita buta warna. Ada lagi satu lagi, tadi kan kita sudah bahas carrier ya. Untuk perempuan ada carriernya, perempuan carrier buta warna. Seperti apa simbolnya? Berarti X, kita tulis X, kemudian B tulis di atas, tulis lagi X. Jadi seperti ini untuk kromosom perempuan carrier buta warna ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan lagi untuk yang hemofili. Tadi udah albino, sudah buta warna, sekarang hemofili. Hemofili awal huruf depannya apa? H ya. Berarti kita tulis hemofili. Hemofili disimbolkan dengan huruf H. Untuk yang laki-laki normal berarti X, Y tanpa ada simbol apapun. Untuk laki-laki yang penderita hemofili
kromosom pada penyakit genetis. Sekarang kita membahas persilangan penyakit genetis itu ya. Ibu punya soal di sini terkait penyakit hemofili dan buta warna. Kita kerjakan yang hemofili terlebih dahulu. Di sini ada parental. Parental itu masih ingat ya, orang tua, induknya atau iya orang tuanya. XX berarti kromosom untuk perempuan carrier. Kita tulis perempuan aja ya. Perempuan carrier gak apa-apa biar ingat. Perempuan carrier hemofili menikah dengan seorang laki-laki yang normal. Ingat ya, ini masih ada keterangannya, jadi kalian bisa sambil melihat sambil mengerjakan juga. XX merupakan perempuan carrier menikah dengan XY, laki-laki normal. Kita silakan XX dan XY. Kita silakan seperti ini. Nah, untuk yang ini XH disilakan dengan X menghasilkan keturunan XHX. Ibu langsung tulis di sini ya agar kalian tidak bingung. Ibu langsung tulis di sini. XHX. XH disilakan dengan X menghasilkan keturunan XHX. Kemudian kita silakan lagi. XH disilakan dengan Y. Jadi XHY. Kemudian yang ini XX disilakan ya, langsung menghasilkan keturunan XX. Dan di sini XY. Langsung kita tulis lagi XY. Bu, ini maksudnya seperti apa? Kita terjemahkan sama-sama ya. XHX. Tadi kita sudah lihat XHX apa ini? Perempuan carrier hemofili. Kita tulis perempuan carrier hemofili. Kemudian di sini XHY, mana XHY? Ini ya. XHY ini XHX. Apa ini XHY? Berarti laki-laki. Laki-laki penderita hemofili. Nah, XX berarti perempuan normal, tidak menderita hemofili ya. XY juga sama, laki-laki normal atau tidak menderita hemofili. Nah, jadi hasil keturunan dari perkawinan antara perempuan carrier hemofili dengan laki-laki yang normal menghasilkan keturunan perempuan carrier hemofili sebesar 25%, karena di sini cuma ada satu bagian ya. Jadi kita hitungnya 25%. Kemudian di sini laki-laki penderita hemofili karena cuma ada satu juga ya, yang lainnya berbeda. Kita tulis 25%. Nah, untuk yang perempuan normal sama 25%. Dan untuk yang laki-laki normal juga sama 25%. Jadi persentase keturunannya yaitu 25% perempuan carrier hemofili, 25% laki-laki penderita hemofili, 25% perempuannya normal, dan 25%-nya lagi laki-lakinya normal. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu terkait dengan penyakit buta warna. Ibu punya soal di sini. Seorang laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna menikah dengan seorang perempuan yang buta warna juga. Ini perempuannya buta warna, laki-lakinya juga buta warna. Nah, bagaimana hasil keturunannya? Kita silakan lagi ya. X, B, Y. Kita tulis X, B,
mudah mencari keturunannya. XB disilangkan dengan XB menghasilkan keturunan XB XB. Kemudian di sini disilangkan lagi XB ketemu lagi dengan XB. Jadi sama saja ya, kromosomnya masih XB XB. Nanti kita tinggal hitung presentasinya seperti apa ya. Berarti kita hitung di sini sebenarnya ada 2. Kita tulis dulu biar tidak lupa. Nah, kita silangkan lagi. XB disilangkan dengan Y. Berarti XB Y. Kita lanjutkan lagi. XB disilangkan juga dengan Y. Jadi hasilnya XBY juga ya. Seperti itu. Berarti ada 2. Yang tadi XB XB ada 2, yang XBY ada 2. Maksudnya seperti apa? Yuk kita terjemahkan. Untuk XB XB kita lihat di sini adalah tanda kromosom untuk perempuan penderita buta warna. Karena ada 2, jadi persenannya kita kali ya. 2 dikali 25%. 50%. Bu, kenapa 25%? Karena satuannya itu untuk gen XBXB itu 25%. Tapi karena ada 2 gen yang sama, XBXB-nya ada 2 tadi, XB disilangkan dengan XB, XB disilangkan lagi dengan XB, maka hasilnya 50%. Kemudian untuk yang XBY sama, presentasinya juga berarti 50%. Berarti XBXB itu apa, Bu? Berarti itu adalah perempuan penderita buta warna. Kemungkinan hasil keturunannya itu sebesar 50%. Dan untuk yang laki-laki penderita buta warna, hasilnya juga sama, sebesar 50%. Jadi dapat disimpulkan ketika ada seorang laki-laki buta warna menikah dengan seorang perempuan yang buta warna, akan menghasilkan keturunan yang 50%-nya anak perempuannya itu akan buta warna, dan 50%-nya lagi anak laki-lakinya akan menderita buta warna. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan LKS halaman 43 sampai 45 dan bagian A dan B, dan juga jangan lupa kalian mempersiapkan untuk ulangan harian bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia, bab 2 tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan, bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran kali ini dapat Ibu simpulkan bahwa penyakit genetis ini sangat bermacam-macam banyaknya. Ada yang termasuk pada penyakit genetis yang autosom seperti albino, brachydactyly, polydactyly, gangguan mental, dan yang lainnya. Sedangkan untuk yang penyakit yang terkait dengan kromosom, gonosom atau kromosom seks, yaitu ada tadi kita sudah bahas, ada buta warna dan ada juga hemofili. Nah, selain pada manusia juga bisa terjadi pada hewan. Ibu punya gambarnya di sini. Ada ular kobra warnanya putih, jadi dia ular kobranya albino. Ada juga singanya albino. Ada juga ini buayanya albino yang ada di California Academy of Science. Jadi di sana itu ada buaya yang mungkin kita biasa lihatnya buaya muara warnanya abu-abu. Kalau di sana itu buayanya memiliki kelainan genetik, itu dia itu albino, seperti itu. Selain pada manusia dan juga pada hewan, ternyata ada juga nih pada tumbuhan. Ini salah satu tumbuhan langka, namanya redwood albino. Jadi peneliti ini sedang meneliti tumbuhan ini, di mana tumbuhan si redwood albino ini hidupnya menumpang di akar pohon yang lainnya, seperti itu. Jadi anak-anak boleh sambil mencari referensi yang lain tentang apa saja sih penyakit genetis yang ada di sekitar. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar
Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan LKS, mempersiapkan ulangan harian, dan mengerjakan kuis di akhir pembelajaran. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian kalian karena telah